Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa dalam acara wisata politik minggu ini pada hari Minggu yang cerah ini tanggal 3 Desember 2023. Di awal bulan Desember ini kita akan berbicara tentang sejumlah isu-isu politik yang cukup viral dalam satu minggu ini. Sahabat BN, mengawali pertemuan kita ini, kita akan membahas tentang ditiadakannya oleh KPU debat khusus Cawapres pada kesempatan debat Capres-Cawapres di musim kampanye Pilpres 2024 ini. Pak Ubed nih, alasan KPU salah satunya mengapa mengubah format debat Capres-Cawapres, mereka selalu berdua, alasannya katanya biar bisa terlihat sejauh mana kerjasama pasangannya. Tanggapannya dulu Pak. Saya kira kerjasama tidak bisa dilihat hanya dalam satu waktu ya, tetapi kita mesti melihat perkara ini di konteksnya adalah lihat di undang-undang pemilunya yang tahun 2017 itu, bahwa debat itu memang ada yang bersama-sama antara capres dengan cawapres, ada yang dipisah. Jadi 3 kali itu bersama-sama, ada yang 2 kali itu untuk cawapres. Jadi kalau kemudian cawapres yang seharusnya adalah perdebatan antar cawapres lalu harus didampingi oleh calon presiden, saya kira sudah menyalahi undang-undang sebetulnya. KPU ini seperti kehilangan sensitivitas terhadap problem ambruknya atau ada pandangan negatif terhadap KPU. Ini berbahaya KPU ini, karena pertama kan KPU sudah diingatkan oleh, bahkan ketua KPU-nya sudah diingatkan oleh Dewan Kehormatan Pemilu DKPP itu, bahwa saudara ketua KPU sudah melakukan pelanggaran etik yang cukup berat, karena kalau diberi peringatan sekali lagi dia bisa diberhentikan sebagai ketua KPU. Nah ini secara vulgar mengotak-atik undang-undang itu. Undang-undang sudah clear kok. Ini cukup menghebohkan dunia politik kita, sebab sudah banyak opini-opini, sudah banyak interpretasi-interpretasi yang berkeliaran di tengah-tengah publik semenjak KPU mengatakan bahwa debat Capres-Cawapres kali ini diikuti semua debatnya oleh kedua pasangan calon Capres dan Cawapres. Yang biasanya debat Capres-Cawapres ini seperti tahun 2019, kan dari 5 kali debat, itu ada 2 kali debat yang khusus debatnya untuk Cawapres, calon wakil presiden. Tidak dihadiri oleh Capres. Tetapi kali ini ditiadakan debat yang khusus untuk Cawapres itu. Kelima-lima debatnya itu dihadiri oleh Capres dan Cawapres. Hanya saja menurut Ketua KPU Hasyim Asy'ari, porsi pembicaraan saja yang membedakan debat Cawapres dan debat Cawapres ini. Ketika debat Cawapres, porsi Capresnya berbicara lebih sedikit dibandingkan Cawapres. Ketika debat Capres, porsi berbicara Cawapresnya yang lebih sedikit dibandingkan Cawapres. Tetapi Capres dan Cawapres tetap hadir. Ini yang dipersoalkan oleh 2 paslon. Yang pertama, paslon nomor urut 1, Anies Caimin. Yang kedua, paslon nomor 3, Ganjar
Mahfud. Paslon nomor 2 Prabowo Gibran tidak mempersoalkan. Bisa saja ini membuat banyak interpretasi. Satu contoh, sekarang ini telah banyak yang mengatakan bahwa ditiadakannya oleh KPU debat yang khusus Cawapres ini, KPU diartikan sebagai baby sister, melindungi paslon yang cawapresnya tidak siap untuk berdebat sesama cawapres, harus didampingi oleh capres. Seperti dikatakan pengamat politik Ray Rangkuti, kalau capresnya jadi dibantu oleh cawapres, itu kan biasa. Memang cawapres itu membantu tugas-tugas dari capres kalau nanti sudah jadi presiden dan wakil presiden. Tetapi yang tidak lazim itu cawapres dibantu oleh capres, wakil presiden dibantu oleh presiden. Ini yang janggal. Bagaimana kelihatannya nanti ketika debat yang harus lebih banyak porsi capresnya, ketika dia kelihatan kewalahan, dia dibantu oleh capres. Sahabat BN, seharusnya memang kualitas capres, kualitas cawapres itu sama-sama diperlihatkan ke publik, diperlihatkan secara transparan kepada rakyat, agar rakyat tidak bagaikan membeli kucing dalam karung di dalam memilih pemimpinnya. Kalau ada calon pemimpin yang kelihatannya tidak punya kemampuan dan terlihat itu di dalam debat, untuk apa dipilih? Nanti kalau dia menjadi wakil presiden atau presiden, berbahaya. Kalau dari sekarang telah terlihat bahwa dia memang tidak punya kemampuan. Dia hanya menjadi capres atau cawapres karena dipilih oleh pemilihnya yang membabi buta saja. Pokoknya biar dia bodoh, pokoknya biar dia tidak mampu, pokoknya biar dia tidak berpengalaman, saya tetap pilih dia. Kalau diukur kepada demokrasi, itu kan memang sudah sah. Yang penting banyak dia dapat suara. Itu saja yang penting. Oh, siapa yang memilihnya, apa latar belakang memilihnya tidak persoalan. Yang penting dia banyak, dia dapat suara. Tetapi dari segi kepatutan, ini yang tidak patut. Kalau terpilih ada calon pemimpin yang tidak punya kemampuan dia mengurus negara seluas ini, sebanyak 17.000 pulaunya, yang luasnya bukan main luasnya ini, yang penduduknya berjumlah 280 juta ini, lantas terpilih nanti calon pemimpin, apakah dia presiden atau wakil presiden, yang tidak punya kapabilitas, yang tidak punya kemampuan, baik dari segi pengalaman, dari segi kepemimpinan, dan lain sebagainya, tentu negara ini akan mundur jadinya ke belakang. Sedangkan kita sekarang menggembar-gemborkan akan mencapai Indonesia emas tahun 2045. Bagaimana bisa mencapai Indonesia emas tahun 2045 kalau pemimpin yang dipilih nanti debat aja dia takut, tidak mampu? Bagaimana dia akan bisa membawa Indonesia ini mencapai Indonesia emas tahun 2045? Kalau dari segi memilih menang, mungkin saja dia menang. Mungkin dengan cara berbagai cara. Atau bisa juga dengan menghalalkan segala cara, bisa saja menang. Apalagi pemilih kita di Indonesia ini 80% kata Rocky Gerung itu tidak taman SMP. Bayangkan, rugi negara ini, rugi bangsa yang 280 juta penduduknya ini kalau mendapatkan pemimpin dari hasil hanya karena sebungkus sembako, dari hasil
hanya karena satu amplop, dari hasil hanya karena BLT, dari hasil hanya karena diintimidasi, ditakut-takuti. Isu politik yang kedua yang mengemuka dalam minggu ini tentang pernyataan mantan Ketua KPK Agus Raharjo yang mengatakan ketika dia mengusut kasus korupsi EKTP, dia dipanggil sendirian oleh Presiden Joko Widodo ke istana. Sesampai di istana, menurut Agus Raharjo, dia mendapati Presiden sedang marah-marah. Hentikan, hentikan, kata Presiden menurut Agus Raharjo. Yang kala itu Presiden kata Pak Agus didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Setelah dia duduk baru dia tahu bahwa yang dimaksudkan hentikan itu oleh Presiden adalah hentikan kasus EKTP yang melibatkan Ketua DPR kala itu Setia Novanto. Tetapi karena undang-undang KPK waktu itu tidak menjadikan KPK di bawah Presiden, dan lagi pula sprindiknya, surat perintah penyidikannya sudah diteken oleh Agus Raharjo 3 minggu sebelumnya, maka dia jalan terus. Istana melalui staf khusus Presiden Ari Dwipayana menjawab tuduhan mantan Ketua KPK Agus Raharjo. Sebelumnya Agus mengungkapkan bahwa Jokowi pernah memanggilnya dan marah minta menghentikan kasus EKTP. Menurut Agus, Jokowi meminta penghentian kasus korupsi EKTP yang menjerat Setia Novanto. Pernyataan itu disampaikan oleh Agus di salah satu stasiun televisi. Menanggapi pernyataan itu, Ari menyebut bahwa tidak ada pertemuan seperti yang disampaikan Agus. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Jumat 1 Desember 2023. Ari mengatakan bahwa proses hukum Setia Novanto berjalan dengan baik pada 2017 lalu. Ari mengingatkan bahwa Jokowi pada 17 November 2017 tegas meminta agar Setia Novanto mengikuti proses hukum di KPK. Akhirnya Setia Novanto divonis 15 tahun. Dalam hal ini, apakah Agus Raharjo yang berbohong ataukah pihak istana yang berbohong? Apakah Agus Raharjo yang benar? Apakah pihak istana yang benar? Tapi yang jelas 2 tahun setelah itu Undang-Undang KPK direvisi. Revisi Undang-Undang KPK memang isinya menempatkan KPK di bawah Presiden. Dan KPK memang bisa kasusnya dihentikan dengan SP3. Dan malah ditambah lagi pegawai KPK menjadi ASN yang berada di bawah Menpan RB. Dengan demikian, memang dampaknya terakhir ini KPK tampak seperti tidak bergigi. Apalagi ini semakin menjadi terpuruk KPK setelah Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan Bareskrim Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap SYL, mantan Menteri Pertanian. Menurut Agus Raharjo, dia dari awal tidak setuju Firly ini masuk ke KPK. Apakah menjadi komisioner KPK, apalagi menjadi ketua KPK. Bahkan katanya dia membuat surat terbuka kepada Presiden Jokowi untuk jangan dijadikan Firly Bahuri sebagai komisioner KPK, tetapi suratnya katanya tidak digubris. Sahabat BN,
rakyat tentu mengharapkan agaknya agar KPK ini kembali kepada posisinya semula seperti pada undang-undang yang lama. Sehingga KPK ini benar-benar dia bekerja untuk pemberantasan korupsi. Tidak ada kerja-kerja politik yang dikerjakannya. Dia jangan sampai menjadi tempat menggebuk orang-orang yang tidak disukai penguasa dan tempat membela atau tempat melindungi orang-orang yang disukai penguasa. Kita tunggu nanti sahabat bagaimana akhir dari polemik ini. Dan rakyat yang tidak inginnya nanti polemik ini menggenang diam lantas hilang. Satu lagi isu politik yang tak kalah hangatnya dalam minggu ini yang tidak kampanyenya paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran. Telah beberapa hari jadwal kampanye dimulai sejak tanggal 28 November baru lalu. Namun paslon yang satu ini tidak ikut kampanye. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tetap beraktivitas sebagai Menteri Pertahanan di hari kedua masa kampanye Pilpres. Prabowo tampak hadir dalam agenda di Istana Negara Jakarta hari ini. Prabowo disebut baru akan melakukan kampanye pada pekan depan. Sama seperti Prabowo, sang cawapres Gibran Rakabuming Raka juga memilih tetap menjalankan aktivitasnya sebagai wali kota Solo. Rabu pagi ia mengikuti upacara HUT ke-52 Korpri yang digelar di Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Dalam upacara turut dilakukan ikrar netralitas pegawai ASN Pemkot Solo pada pemilu dan Pilpres 2024. Gibran pun enggan menjawab pertanyaan media soal kampanye karena tengah mengenakan seragam Korpri. Dari kedua kampanye, saya akan pakai baju ini, saya tidak menjawab pertanyaan politik ya. Capres Prabowo Subianto tetap juga masuk kantor seperti biasa di Kementerian Pertahanan. Dan malah dia pergi ke Malaysia untuk kunjungan kerja ke Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Sedangkan cawapresnya Gibran tetap juga masuk kantor bekerja seperti biasa di Solo. Tentu saja ini membuat publik jadi bertanya-tanya, ada apa ini? Kok paslon lain malah sangat sibuk menghemat waktu yang masa kampanye kali ini lebih sedikit dibandingkan masa kampanye pada Pilpres sebelumnya hanya 75 hari, tapi paslon satu ini santai-santai saja. Timbul kecurigaan di tengah-tengah publik. Apa maksudnya ini? Apakah sudah merasa sudah pasti menang? Atau sudah merasa pasti dimenangkan? Atau bagaimana? Sekali lagi, ini menimbulkan kecurigaan. Jadinya, ada apa ini? Tentu saja rakyat mengharapkan jangan sampai nanti pengumuman pemenang Pilpres ini seperti tahun 2019 dulu lagi. Jam 2 malam diumumkan. Tentu saja rakyat akan menjadi bertanya, kalau pengumuman Pilpres yang seurgen itu diumumkan lewat tengah malam, ibaratnya itu kalau tidak ada berada, tentu tempuh tidak akan bersarang rendah. Rakyat sekarang ini mengharapkan Pilpres dan pemilu legislatif agar berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tanpa kecurangan. Itulah wisata politik kita minggu ini. Selamat berlibur dan selamat menikmati hari Minggu yang indah ini bagi pemirsa. Sampai jumpa lagi insya Allah minggu depan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.